Nah, kali ini kita mau ngobrol soal kalimat yang lagi rame nih, terkait bikin rumah gak mesti harus mahal. Kebetulan, saya lagi bersama seorang desainer terkenal. Saya lebih akrabnya itu panggilnya Bro Wawan ya. Nah, Iya. menurut Bro, kata tapi tadi diisi apa ya bagusnya? Oke. Terima kasih sebelumnya, Pak Putri ya. Ya, Hari ini kita membahas tentang rumah yang nyaman. Kata tapi, rumah tidak harus mahal, itu harus nyaman. Rumah itu harus kita kangen untuk kembali pulang, bertemu keluarga, berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak, bercengkrama. Tentunya melepas penat dari mungkin pekerjaan kita yang sehari-hari di kantor, di jalan yang sudah stres. nah aku setuju banget nih sama pernyataan dari Bro Wawan tadi. Karena kita seringkali lupa rumah itu bukan cuma atap sama tembok doang, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena dari mereka itu sendiri bikin rumah itu yang nyaman dan hangat. Karena nilai mahal dari rumah itu bukan dari harganya, tetapi dari ceritanya sama orang-orangnya. Nah, menurut Bro Wawan sendiri nih, sebagai seorang desainer, pengalaman seperti apa serta proses yang udah dijalanin agar terciptanya sebuah rumah yang nyaman serta tempat yang dirindukan untuk pulang. Rumah yang nyaman tentunya itu harus memenuhi beberapa kriteria begitu ya. Tentunya kami sebagai desainer punya referensi layout yang cukup baik, tetapi kebiasaan daripada pemilik rumah mungkin ada desainer tertentu yang punya preferensi beda-beda. Fungsi kami sebagai desainer, sebagai arsitek, menjembatani ataupun berkolaborasi bersama oleh pemilik rumah, owner untuk menciptakan, merencanakan rumah impiannya, rumah yang boleh dibilang rumah yang kangen untuk pulang, rumah yang bisa melupakan penat. Tadi bicara rumah yang dirindukan untuk pulang, jadi memang proses daripada desain dan pembangunan juga tentu masing-masing pemilik rumah punya punya proses yang berbeda. Ketika pemilik rumah atau calon pemilik rumah itu datang kepada kami untuk mendesain, untuk membangun rumah, tentunya untuk membangun rumah itu kan perlu budgeting, perlu biaya ya. Biasanya di dalam prosesnya yang paling emosional yang itu adalah proses daripada membangun rumah itu sendiri, tentunya dengan masing-masing tentunya punya 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 cerita ya. Tentunya dari perjuangan itu kan punya hubungan emosional kepada si rumah itu tadi. Jadi seakan rumah itu jadi sebuah pencapaian gitu ya. Ketika itu menjadi pencapaian, tentunya di dalam punya cerita. Misalnya ada di studio rumah, kita dari pulang kerja ketemu, misalnya di ruang keluarga ada sebuah sofa gitu ya. Sofa itu jadi sofa favorit misalnya kan. Ini salah satu contoh. Ketika itu kita duduk di sebuah sofa itu, kok perasaan ketika kita duduk nyaman gitu ya. Bahkan kita bisa ketiduran di situ. Jadi itu tandanya rumah itu punya nilai. Misalnya, Wah, dalam banget ya pernyataan dari Bro Wawan tadi. Nah, buat kalian yang dengerin podcast ini, ditunggu ya komentarnya yang versi jujur. Buat kalian yang mendalam, bakalan kami repost. Ditunggu.